Pada awal Juli yang lewat, saya juga membawa firman di sini. Kemudian pada waktu itu kami sepakat dengan Pak Darigan supaya sekali lagi nanti bisa membawa firman lagi kira-kira bulan September atau Oktober. Terus disepakati tanggal 15 yang lewat sebenarnya, tanggal 15, tapi kebetulan rupanya ada persiapan 17 Agustus di sini, sehingga saya minta supaya tanggal 29 September tidak bisa, karena tanggal 6 ini bulan September saya dengan ibu akan berangkat ke Jerman sampai menjelang Advent pertama tahun ini, sekitar 2 bulan setengah lah kami pergi, karena seorang anak yang nomor 2 bekerja di Jerman, jadi sakit hati juga kalau nggak dikunjungi, kan begitu ya. Kami akan ke sana, sehingga hari inilah waktu yang pas. Jadi saya waktu itu di Kaban Jahe, waktu bertelepon sama anak dulu kami, Pak sendiri. Ya, oke. Jadi kita langsung waktu itu kita katakan bahwa bagaimana kalau temanya kepemimpinan Musa, kan begitu ya. Kepemimpinan Musa ini luar biasa. Luar biasanya begini, dia sebenarnya orang yang penuh dengan kekurangan. Menjadi pemimpin itu tidak harus sempurna, kan begitu ya. Murid-murid Tuhan Yesus juga penuh dengan kekurangan, tapi Tuhan memakai anak-anaknya yang dengan kekurangan sekalipun, tapi bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kepemimpinan Musa menurut nasihat Jethro. Kita berangkat dari sana, begitu ya. Kita berangkat dari bagaimana Jethro, seorang penyembah berhala, diterima oleh Musa nasihat dari seorang pemimpin penyembah berhala. Ini Jethro ini semacam Datu Bolon ini di kampungnya, di sukunya, dia boleh dikatakan dukun paling disegani. Jadi kita akan melihat bagaimana Jethro menasihati Musa dalam memimpin bangsa Israel di tengah perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan selama 40 tahun. Ya kan? 40 tahun perjalanan itu bukan main, banyak pergumulan di jalan yang harus dihadapi oleh Musa. Jadi kepemimpinan Musa seperti yang dinasihatkan Jethro itu bisa disimpulkan melibatkan sebanyak mungkin orang untuk tugas pelayanan, membagi tanggung jawab. Membagi tanggung jawab artinya mempercayakan satu-satu tanggung jawab kepada orang lain. Kalau mendidik anak juga harus dipercayakan tanggung jawab, ya kan? Kalau kita mempercayakan anak kita mencuci piring masih kecil, ya kan? Jangan harapkan bersih seperti yang kita lakukan. Kemudian kemungkinan piringnya yang dicuci dipecah karena jatuh, itu uang sekolahnya, kan gitu kan? Uang sekolahnya, masa sekolah nggak punya biaya, kan gitu ya? Nah, demikian ya. Jadi try and error katanya, coba dengan belajar dari kesalahan. Ya, jadi saudara-saudara sekalian di dalam kasih Yesus Kristus,
Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tiba di gunung pasir Sinai dekat gunung Allah. Jadi sebelum Musa naik ke gunung Sinai menerima 10 firman Tuhan, disitulah peristiwa pertemuan antara Jethro dengan Musa, dengan bangsa Israel di gurun Sinai. Tidak jauh lagi sebelum dari perjalanan Mesir ke arah selatan ke gunung Sinai yang kita kenal sekarang ini. Jethro rupanya sudah mendengar semua tentang apa yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel sampai mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Jadi yang dilakukan kepada bangsa Israel oleh Allah diketahui oleh Jethro. Kemudian apa yang dilakukan Allah terhadap bangsa Mesir dengan 10 tulah hukuman itu atau tanda mujizat itu pun ternyata diketahui oleh Jethro. Jadi apakah atau apa nasihat Jethro kepada Musa tentang sistem kepemimpinan yang dia lakukan sendiri terhadap rakyatnya sendiri? Jethro kalau dalam bahasa aslinya itu rehuelah, ada ke Arab-Arabannya ya kan? Adalah bapak mertua dari Musa sendiri, bapak mertuanya. Anak Jethro yang bernama Sipora menjadi istri Musa pada waktu dia lari dari Mesir setelah membunuh mandor Mesir di tanah Mesir. Musa lari ke tanah Midian. Jethro ini orang Midian. Ini bisa kita baca dari Keluaran 2 ayat 21 sampai 23. Dia lari ke sana, lalu kemudian bertemu dengan Jethro, menjadi orang asing di Midian, dan akhirnya menjadi penggembala domba dari Jethro, kemudian mengawini anaknya Sipora dengan mempunyai 2 orang anak. Pada waktu Musa pulang ke Mesir setelah bertemu dengan Allah bahwa dia harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham untuk bahwa Kanaan akan menjadi milik Abraham dengan semua keturunannya. Maka Musa kembali ke Mesir dan dia menyuruh istrinya Sipora dengan 2 anak laki-laki kembali ke orang tuanya. Kau pulang dulu, aku pergi ke Mesir, entah apa yang akan terjadi, kan gitu ya. Gak usah mengambil risiko yang buruk terhadap istri dan anak-anak. Nah, itulah yang menjadi bahasan kita, menjadi poin utama dari bahasan kita. Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Saya mohon dibacakan seorang dari kita. Saya minta supaya anak si keben membacanya. Ini anak ibu saya juga berusia haji. Silakan. Sampai 27. Ya, sampai 27. Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia,
Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dari yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Seharusnya tadi saya suruh baca Alkitab bahasa Jerman. Ini guru bahasa Jerman dia kan gitu. Jadi entah tahun berapa itu saya tidak ingat, kami ketemu di Berlin waktu belajar di sana ya kan. Jadi kami kebetulan ke sana untuk ya atas undangan seorang teman, ketua Himaboni namanya. Ketuanya kumpulan orang-orang Batak di sekitar Berlin dan Brandenburg namanya, marga sendiri. Perkumpulan Himaboni namanya, himpunan masyarakat Bona Pasogi. Nah, jadi kami malam rupanya dikasih tahu Gubernur Haji ini sedang di sana. Kami ketemu. Terima kasih.